Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hidayatullah, nomor BP 2011-03-2004, kelas 1 PIR, dosen pengampu Bapak Suhendri Hanwar MT. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas hidrologi 1. Aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terekspos langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Berbeda dengan aliran tertutup atau terkompresi. Aliran tertutup hanya melibatkan cairan saja, contohnya seperti danau, sungai, laut, yang terekspos langsung terhadap udara bebas. Aliran terbuka hanya digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami, berbeda dengan aliran tertutup yang bisa digerakkan oleh perbedaan tekanan atau gravitasi. Klasifikasi aliran terbuka. Pertama, aliran seragam atau uniform flow. Disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Jika tidak, maka disebut aliran tak seragam. 2. Aliran tak seragam, non-uniform flow. Kebalikan dari aliran seragam. Jadi, kedalaman aliran ini berbeda-beda di sepanjang arah alirannya. Begitu juga kecepatan rata-ratanya. Aliran tak seragam dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, aliran berubah cepat atau RFV, Rapidly Varied Flow. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jarak yang relatif singkat. Yang kedua, aliran berubah beraturan atau GVF, Gradually Varied Flow. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah beraturan dalam jarak yang panjang. Bisa kita lihat dari gambarnya. Laminar dan turbulen pada saluran terbuka. Angka Reynolds dirumuskan dengan RE sama dengan Rho kali V kali RH per nu. Bisa juga dengan V kali RH per V. Radius hidrolik. Rumusnya adalah RH sama dengan A kali AC per P. Diameter hidrolik. DH sama dengan 4 kali AC per P, bisa juga dengan 4 kali RH. Keterangannya itu dengan Rho sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan aliran fluida, nu sama dengan viskositas dinamik, V sama dengan viskositas kinematik. AC adalah luas penampang saluran, P adalah keliling permukaan basah. Klasifikasi angka Reynolds pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, tetapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran terbuka, RE-nya lebih kecil 500. Aliran transisional pada aliran terbuka, yaitu 500 lebih kecil dari RE lebih kecil 2500. Contoh pengukuran radius hidrolik. Kita lihat dari gambar pertama, yaitu gambar lingkaran. Rumusnya itu AC sama dengan RE kuadrat dalam kurung theta dikurang sin theta dikali cos theta. P sama dengan 2 kali R theta. RH sama dengan AC per P sama dengan theta kurang sin theta dikali cos theta per 2 kali theta kali R.
Untuk gambar kedua yang seperti trapesium, rumusnya yaitu RH sama dengan AC per P sama dengan Y buka kurung B tambah Y per tan theta dibagi B tambah 2 kali Y per sin theta. Dan untuk gambar segi 4, rumusnya yaitu RH sama dengan AC per P sama dengan Y kali B per B tambah 2 kali Y sama dengan Y per 1 tambah 2 kali Y bagi B. Kecepatan gelombang dan angka Freud. Kecepatan gelombang dilambangkan dengan V. Rumusnya yaitu V sama dengan akar kali G kali Y, di mana V sama dengan kecepatan gelombang aliran fluida, G sama dengan akselerasi gravitasi, Y sama dengan kedalaman aliran. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis, tergantung kepada nilai angka Freud yang muncul. Angka Freud dilambangkan dengan Fr. Cara mencari angka Freud yaitu Fr sama dengan V per akar G kali Y. Kedalaman kritis yaitu F sama dengan Fr sama dengan 1, yaitu rumusnya YC sama dengan V kuadrat per G. Aliran subkritis atau aliran tenang, nilai Fr-nya yaitu kurang dari 1. Aliran kritis Fr-nya sama dengan 1. Aliran subkritis atau aliran cepat Fr-nya lebih besar dari 1. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan. Ketika terjadi gempa bumi, jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air laut adalah 1,03 kg per meter kubik, tentukan kecepatan lambat dari gelombang ini. Solusi. Kecepatan gelombang permukaan ditentukan dengan formula V sama dengan akar G kali H sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 200 meter, maka hasilnya adalah 140 meter per sekon. Note: kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman airnya, dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman air bertambah. Contoh soal kedua. Sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup lebar. Tentukan kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut jika kedalamnya adalah A 25 cm dan B 80 cm. Apa yang terjadi jika cairannya diganti dengan minyak? Solusi. A. V sama dengan akar G kali H sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,25 meter sama dengan 1,57 meter per sekon. B. V sama dengan akar G kali H sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter, maka hasilnya sama dengan 2,8 meter per sekon. Jika cairannya diganti dengan minyak, maka hasilnya tidak akan berubah karena kecepatan gelombang hanya bergantung pada kedalaman cairannya. 3. Air pada temperatur 15 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya 24 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusi. Angka Freud-nya adalah Fr sama dengan V per akar G kali Y sama dengan 1, meter per sekon dibagi akar 9,81 meter per sekon dikali 0,24 meter sama dengan 0,978. Karena angka Freud kurang dari 1, maka
alirannya subkritis. Contoh soal keempat. Setelah hujan lebat, air mengalir di atas permukaan beton dengan kecepatan 1,3 meter per sekon. Jika kedalaman air sekitar 2 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusi, angka Freud-nya adalah Fr sama dengan V per akar G kali Y sama dengan 1,3 meter per sekon dibagi akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,2 meter dengan hasil 2,93. Karena angka Freud-nya lebih dari 1, maka alirannya superkritis. Soal kelima. Air pada temperatur 20 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam sebuah saluran yang lebar dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya adalah 0,16 meter, tentukan bahwa A. Apakah alirannya laminar atau turbulen? B. Apakah alirannya subkritis atau superkritis? Solusi, air pada temperatur 20 derajat Celcius dengan P Rho sama dengan 998 kg per meter kubik dan nu sama dengan 1,002 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. A. Angka Reynolds. Re sama dengan Rho kali V kali RH per nu sama dengan 998 km per kubik dikali 1,5 meter per sekon dikali 0,16 meter dibagi 1,002 dikali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik, maka hasilnya sama dengan 2,390 kali 10 pangkat 5. Karena angka Reynolds-nya lebih besar dari 2500, maka alirannya turbulen. B. Angka Freud. Fr sama dengan V per akar G kali Y sama dengan 1,5 meter per sekon dibagi akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,16 meter sama dengan 1,2. Karena angka Freud lebih dari 1, maka alirannya subkritis. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Cz. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1, meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001 dan koefisien Cz C sama dengan 45. Hitung debit aliran Q. Langkah pertama, menghitung luas penampang basah. Dilambangkan dengan A. A sama dengan B kali Y. A sama dengan 2 kali 1,2. A sama dengan 2,4 meter kuadrat. Langkah 2. Menghitung keliling basah dilambangkan dengan P. P sama dengan B tambah 2 kali Y. P sama dengan 2 tambah 2 kali 1,2. P sama dengan 4,4 meter. Langkah 3. Menghitung jari-jari hidrolis. Dilambangkan dengan R. R sama dengan A per P. R sama dengan 2,4 meter derajat per 4,4 meter sama dengan 0,545 meter. Langkah keempat, menghitung kecepatan aliran yang dilambangkan dengan V dengan persamaan Cz. V sama dengan C R pangkat setengah S pangkat setengah. V sama dengan 45 dikali 0,545 pangkat setengah dikali 0,001 pangkat setengah. V sama dengan 1,051 meter per sekon. Langkah 5. Menghitung debit aliran yang dilambangkan dengan Q. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,051 kali 2,4. Q sama dengan 2,522 pangkat 3 per sekon. Menentukan debit pada saluran trapezium dengan rumus Cz. Jika diketahui saluran dengan penampang trapezium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, kemiringan tebing V
vertikal banding horizontal yaitu 1:1 dan koefisien CZ C sama dengan 45. Hitung debit aliran Q. Langkah pertama, menghitung luas penapang basah yang lambangan A. A sama dengan B tambah kali M kali Y kurung kali Y. A sama dengan buka kurung 2 tambah 1 kali 1,2 dikali 1,2. A sama dengan 3,84 meter ke-2. Langkah 2, menghitung keliling basah yang lambangan P. P sama dengan B tambah 2 kali Y kali akar 1 tambah M pangkat 2. P sama dengan 2 tambah 2 kali 1,2 akar 1 tambah 1 kuadrat. P sama dengan 5,394 meter. Langkah 3, menghitung jari-jari hidrolis yang dilambangkan dengan R. R sama dengan A per P. R sama dengan 3,84 meter pangkat 2 per 5,394 meter. Maka hasilnya 0,712 meter. Langkah 4, menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan CZ. V sama dengan C kali R pangkat setengah S pangkat setengah. V sama dengan 45 kali 0,712 pangkat setengah dikali 0,001 pangkat setengah. V sama dengan 1,2201 meter per sekon. Langkah 5, menghitung debit aliran yang lambangkan dengan Q. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,201 dikali 3,84. Q sama dengan 4,811 meter pangkat 2 per sekon. Maka hasilnya yaitu dengan penapang basah sama dengan 3,84 meter pangkat 2. Kelilingnya sama dengan 5,9394 meter. Jari-jarinya sama dengan 0,712 meter. Kecepatannya sama dengan 1,21 meter per sekon. Debit alirannya sama dengan 4,611 meter pangkat 3 per sekon. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Manning. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemi dengan dasar saluran S sama dengan 0,001 dan koefisien Manning sama dengan N sama dengan 0,021, hitunglah debit aliran Q. Langkah pertama, menghitung luas penampang basah. A sama dengan B kali Y. A sama dengan 2 kali 1,2. A sama dengan 2,4 meter pangkat 2. Langkah 2, menghitung keliling basah. P sama dengan B tambah 2 kali Y. P sama dengan 2 tambah 2,2 kali 1,2. P sama dengan 4,4 meter. Langkah 3, menghitung jari-jari hidrolis. R sama dengan A per P. R sama dengan 2,4 meter kuadrat per 4,4 meter sama dengan 0,545 meter. Langkah 4, menentukan kecepatan aliran dengan persamaan Manning. V sama dengan 1 per N. R pangkat setengah S pangkat setengah. V sama dengan 0,021 kali 0,545 pangkat 2 pangkat 3 dikali 0,001 pangkat setengah. V sama dengan 1,005 meter per sekon. Langkah 5, menghitung debit aliran. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,005 dikali 2,4. Q sama dengan 2,413 meter pangkat 3 per sekon. Maka hasil dari semuanya adalah itu A luas penampangnya sama dengan 2,4 meter, P sama dengan 4,4 meter, jari-jari sama dengan 0,545 meter, kecepatan sama dengan 1,005 meter per sekon, debitnya sama dengan 2,413 meter pangkat 3 per sekon. Menentukan debit pada saluran trapezium dengan rumus Manning.
Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,01, kemiringan tebing vertikal banding horizontal sama dengan 1:1, dan koefisien Manning N sama dengan 0,021, hitunglah debit aliran Q. Langkah pertama, mencari luas. A sama dengan B tambah M kali Y tutup kurung kali Y. A sama dengan 2 tambah 1 kali 1,2 dikali 1,2 sama A sama dengan 3,84 meter kuadrat. Langkah 2, mencari keliling basah. P sama dengan B tambah 2 kali Y akar 1 tambah M pangkat 2. P sama dengan 2 tambah 2 kali 1,2 akar 1 tambah 1 akar kuadrat. P sama dengan 5,94 meter. Langkah 3, menghitung jari hidrolis R. R sama dengan A per P. R sama dengan 3,84 meter kuadrat dibagi 5,94 sama dengan 0,712 meter. Langkah 4, menghitung kecepatan aliran dengan bersama Manning. V sama dengan 1 per N kali L pangkat setengah kali S pangkat setengah. V sama dengan 1 bagi 0,01 kali 0,712 pangkat 2 per 3 dikali 0,001 pangkat setengah. V sama dengan 1,21 meter per sekon. Langkah menghitung debit aliran Q. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,201 dikali 3,84. Q sama dengan 4,611 meter pangkat 3 per sekon. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penampang basahnya adalah 3,84 meter kuadrat, dan keliling basahnya sama dengan 5,39 meter. Jari-jarinya sama dengan 0,712 meter. Kecepatan alirannya sama dengan 1,201 meter per sekon. Debitnya sama dengan 4,616 meter pangkat 3 per sekon. Dimensi ekonomis saluran segi 4. Jika diketahui debit mengalir pada saluran segi 4 adalah Q sama dengan 18 meter kubik per sekon dengan kecepatan aliran V sama dengan 1,6 meter per sekon, koefisien Manningnya sama dengan 0,020. Tentukan dimensi ekonomis saluran B dan Y dan kemiringan dasar saluran yang dilambangkan dengan S. Diketahui debitnya sama dengan 18 meter pangkat 3 per sekon, kecepatan alirannya sama dengan 1,6 meter per sekon, Manningnya sama dengan 0,02. Ditanya penampang ekonomis, lebar dasar saluran B, tinggi aliran Y, kemiringan dasar saluran S. Menghitung luas penampang basah. A. Q sama dengan V kali A. A sama dengan Q per V sama dengan 18 per 1,6 sama dengan 11,25 meter kuadrat. Besaran penampang ekonomis. B tambah M kali Y sama dengan 2 kali Y akar 1 tambah M pangkat 2. Dengan B sama dengan lebar dasar saluran, Y kedalaman aliran, M sama dengan kemiringan tebing. Vertikal banding horizontal sama dengan 1 banding M. Untuk saluran segi 4, M-nya sama dengan 0. B tambah M kali Y sama dengan 2 kali Y akar 1 tambah M pangkat 2. B tambah 0 kali Y sama dengan 2 kali Y akar 1 tambah 0 kuadrat. B sama dengan 2 kali Y. Menghitung B dan Y. A sama dengan B kali Y. 1125 sama dengan 2 Y kali Y. 1125 sama dengan 2 Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 5,625. Y sama dengan 2,372 meter. B sama dengan 2 kali 2,375. B sama dengan 4,743 meter. Menghitung keliling basah. P sama dengan B tambah 2 kali Y. P sama dengan 4,743 tambah 2 kali 2,372. P sama dengan 9,487 meter. Menghitung jari hidrolis. Lambang R. A
A per P. S sama dengan 11,25 meter kuadrat per 9,487 meter sama dengan 1,186 meter. Menghitung kemiringan dasar saluran yang dilambangkan dengan S. V sama dengan 1 per N, R pangkat setengah, S pangkat setengah. 1,6 sama dengan 1 bagi 0,02 kali 1,186 pangkat 2 per 3 S pangkat setengah. Jadi S-nya sama dengan 0,008158. Diketahui debitnya 18 meter pangkat 3 per sekon. Kecepatan alirannya sama dengan 1,6 meter per sekon. Demandingnya sama dengan 0,02. Luas penepang basahnya sama dengan 11,25 meter kuadrat. Tingginya 2,372 meter. Kedalamannya 4,743 meter. Keliling basahnya sama dengan 9,487 meter. Jari-jarinya sama dengan 1,186 meter. Dan kemiringan dasar saluran sama dengan sama dengan 0,008158. Presentasi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.